Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas AMDAL untuk memenuhi ujian tengah semester. Tugas saya berjudul Pembentukan dan Pengelolaan Tim serta Penyusunan Kontrak Kerjasama dan Kerangka Acuan. Keberhasilan suatu studi bergantung pada kualitas tim dan pengelolaannya. Studi AMDAL bersifat multidisiplin atau interdisiplin, di mana berbagai disiplin ilmu harus bekerja secara terintegrasi. Meskipun mudah diucapkan, integrasi ini sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, pembentukan dan pengelolaan tim yang baik sangat penting untuk menghasilkan studi yang berkualitas. Selanjutnya, cara penyusunan dan penetapan bidang keahlian. Yang pertama, bidang keahlian pokok meliputi lingkungan fisika atau kimia, lingkungan biologi, serta sosial ekonomi dan sosial budaya. Yang kedua, bidang keahlian pelengkap meliputi kualitas air, kualitas udara, kualitas hidrologi air, kesuburan tanah, serta pergerakan arus. Yang ketiga, tentang bidang pengetahuan ketua tim, meliputi pengetahuan tentang prosedur AMDAL agar dapat memimpin pelaksanaan studi dengan baik, wawasan luas mengenai berbagai bidang seperti fisika kimia, biologi, dan sosial ekonomi agar dapat mengkoordinasi tim secara efektif. Selanjutnya, wibawa akademis dan kepemimpinan untuk mengarahkan tim. Selanjutnya, pemahaman tentang ilmu lingkungan dan kemampuan untuk berpikir lintas disiplin. Keterampilan manajemen termasuk mengelola tim, jadwal, dan juga anggaran. Pengalaman dalam kepemimpinan baik sebagai pemimpin tim maupun anggota. Yang terakhir, kemampuan menyusun laporan AMDAL yang terpadu. Yang keempat yaitu bidang pengetahuan ketua tim, ketua subtim. Ketua subtim itu harus memiliki keahlian sesuai dengan bidang subtimnya yang dipimpinnya, baik secara umum maupun secara khusus. Ketua subtim perlu menguasai pengetahuan tambahan untuk menangani variasi anggota tim. Yang kelima yaitu bidang keahlian anggota tim. Keberhasilan laporan AMDAL itu bergantung pada keahlian dan pengalaman ketua serta anggota tim juga. Yang pertama, keahlian mendalami di bidang yang diteliti, pengalaman penelitian di bidangnya, yang ketiga mempunyai pandangan lintas bidang yang baik, dan yang terakhir dasar pengetahuan tentang AMDAL untuk memahami tujuan studi secara menyeluruh. Pembentukan subtim dalam AMDAL ada tiga yaitu subtim fisika dan kimia yang menganalisis tentang aspek geofisika, kimia, dan fisika lingkungan. Yang kedua yaitu subtim biologi, menganalisis ekosistem, flora, fauna, dan biodiversitas. Dan yang ketiga yaitu subtim sosial ekonomi yang menganalisis dampak sosial ekonomi budaya terhadap masyarakat. Pembagian subtim itu dapat bervariasi sesuai kebutuhan proyek, mencakup fisika, kimia, biologi, dan sosial ekonomi. Tim AMDAL itu harus memiliki bidang tersebut karena kesalahan bisa terjadi jika peneliti tidak didiskusikan secara bersama atau tidak ada pertemuan antara subtim. Selanjutnya yaitu pembentukan tim AMDAL. Yang pertama ada ketua tim AMDAL, yang kedua ketua subtim fisika dan kimia, yang ketiga ketua subtim biologi, dan yang terakhir ketua subtim sosial ekonomi dan sosial budaya. Jika tim itu tidak memiliki ahli dalam bidang tertentu, dapat ditambahkan konsultan yang berpengalaman untuk membantu menyusun deskripsi proyek dan melakukan scoping awal. Peran konsultan itu ada dua. Yang pertama, memberikan saran agar tim itu bekerja secara efisien sesuai waktu dan biaya yang tersedia, dan membantu diskusi serta penyusunan laporan. Pengelolaan tim yang efektif itu ada tiga. Yang pertama, kenali anggota yang meliputi pahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota. Yang kedua, kepemimpinan, terapkan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, keterpaduan, membina keterpaduan antar bidang. Ketua subtim dan ketua tim perlu mengenal kekuatan dan kelemahan anggota tim untuk mengoptimalkan kinerja kepemimpinan yang baik. Pengelolaan jadwal studi AMDAL. Untuk durasi pelaksanaannya, studi AMDAL biasanya memakan waktu 6-12 bulan, tergantung jenis proyek dan pengalaman tim. Tim yang baru atau disebut dengan pemula itu disarankan meminta waktu hingga 12 bulan. Untuk musim penelitian ada dua, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Untuk tahapan utama yaitu persiapan studi, yang kedua penelitian lapangan dan analis laboratorium, yang ketiga penyusunan draft laporan, dan yang terakhir evaluasi draft laporan dan penyusunan laporan akhir. Jika evaluasi oleh komisi pemerintah dimasukkan dalam kontrak, waktu pelaksanaan AMDAL bisa mencapai 12-18 bulan. Selanjutnya yaitu pengelolaan anggaran studi AMDAL. Mengalokasikan anggaran, alokasi atau pengelolaan anggaran yang kurang tepat sering menjadi kendala dalam menyusun laporan AMDAL yang baik.
Selanjutnya, tenaga tim. Honorarium untuk tenaga tim atau tetap atau honorer sebaiknya itu diberikan secara bulanan atau sistem merit disesuaikan dengan kondisi tim dan anggaran yang tersedia. Ya, selanjutnya itu bagian anggaran. Ada anggaran persiapan, anggaran lapangan dan laboratorium, anggaran pengolahan data dan pembuatan laporan, anggaran evaluasi dan perbaikan laporan, serta anggaran pengeluaran dan lain-lain jika diperlukan. Kesalahan umum yang sering terjadi itu terlalu fokus pada anggaran lapangan dan laboratorium dan kurang fokus pada pengolahan data serta laporan. Honorarium yang kurang menarik untuk pengolahan data dan penyusunan laporan menyebabkan kurangnya motivasi. Padahal tahap ini itu sangat krusial dan membutuhkan keahlian khusus. Yang selanjutnya itu persiapan yang sangat terburu-buru. Anggaran dan apresiasi yang rendah untuk tahap persiapan menyebabkan penelitian kurang matang dan berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat atau kurang relevan. Tanggung jawab laporan. Jika tim tidak bekerja dengan baik, tanggung jawab laporan akan berada di pundak ketua tim. Yang terakhir yaitu anggaran evaluasi dan lain-lain. Anggaran evaluasi dan perbaikan laporan biasanya tidak memerlukan banyak biaya. Nah, anggaran lain-lain itu sulit dibuat gambaran secara spesifik, berkisar antara 0% sampai 30% dari total anggaran. Semakin kecil anggaran lain-lain, semakin baik kondisi pelaksanaan AMDAL. Selanjutnya yaitu penyusunan kontrak kerjasama. Yang pertama itu umum, yang meliputi tanggal kerjasama disetujui, nama pihak yang menandatangani atau perusahaan, instansi, beserta alamatnya. Yang ketiga, tujuan bekerja sama. Yang kedua yaitu pekerjaan, lingkup dan tahapan pekerjaan, jadwal pekerjaan, perubahan pekerjaan, penyerahan pekerjaan pada pihak lain, syarat pelaksanaan, dan definisi istilah. Yang ketiga yaitu biaya dan pembayaran. Besarnya biaya studi AMDAL itu dalam kontrak hanya disebutkan total biaya, sementara rincian biayanya tercantum dalam lampiran kerangka acuan. Nah, untuk cara dan tahapan pembayarannya harus disesuaikan dengan rencana pengeluaran dan jadwal pekerjaan tiap tahap. Contohnya, setelah kontrak ditandatangani atau disebut dengan tahap 1, itu pembayarannya 10%. Untuk tahap 2, setelah laporan persiapan diterima, yaitu 40%. Untuk tahap 3, setelah pekerjaan lapangan dan laporan diterima, 30%. Serta untuk tahap keempat atau tahap terakhir, yaitu setelah laporan AMDAL diterima, yaitu 20%. Jika pelaksana AMDAL adalah instansi pemerintah, yaitu pembayaran biasanya dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai tahapan. Tahap pertama setelah penandatanganan kontrak, tahap kedua setelah 2 bulan dan persiapan penelitian selesai, tahap ketiga setelah 5 bulan dan selesai penelitian lapangan, dan tahap terakhir yaitu tahap 4 setelah 7 bulan dan laporan akhir sudah diterima. Yang keempat yaitu laporan, macam-macam laporan. Laporan yang diminta biasanya itu berupa laporan kemajuan dan laporan akhir. Seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam penyusunan laporan, terutama terkait detail dan waktu penilaian. Laporan yang terlalu rinci itu bisa memakan biaya besar dan waktu yang sangat lama, misalnya dengan mencetak 15-25 eksemplar. Jika laporan akhir itu terlambat, pelaksana AMDAL bisa didenda. Kepemilikan laporan. Laporan AMDAL itu secara hukum dimiliki oleh prakarsa proyek. Pelaksana proyek tidak boleh menggandakan atau menyebarkan laporan tanpa izin. Penggunaan laporan untuk kepentingan ilmiah pun membutuhkan izin. Yang kelima yaitu sanksi keterlambatan. Sanksi denda keterlambatan dalam menyelesaikan studi AMDAL atau laporan akhir diatur dalam pasal tertentu, termasuk besarannya denda per hari dan batas maksimal, misalnya 2% dari anggaran per hari, maksimal 5%. Yang keenam yaitu pekerjaan tambahan atau perubahan pekerjaan. Perubahan atau penambahan pekerjaan harus dibuat tertulis dan disepakati bersama agar kedua pihak terlindungi dari kerugian. Hal ini juga membawa konsekuensi biaya dan beban tambahan. Yang ketujuh yaitu force majeure. Force majeure adalah kondisi di mana studi AMDAL itu terhenti karena hal di luar kendali pelaksana atau pemrakarsa. Bisa terjadi karena bencana alam, peraturan pemerintah, atau timbulnya huru-hara, ataupun dana cukup besar. Yang kedelapan yaitu pajak, materai, jaminan pelaksanaan, dan asuransi. Pajak, materai, dan asuransi untuk tim AMDAL belum umum dicantumkan kecuali pada pekerjaan gurman. Biaya tersebut dapat dimasukkan ke dalam anggaran khusus atau anggaran lain-lain. Yang kesembilan yaitu penyelesaian persengketaan.
Jika terjadi perselisihan atau penyelesaian dilakukan secara bertahap, yaitu musyawarah bersama melalui arbitrase atau misalnya lewat BANI, diselesaikan di pengadilan negeri juga bisa. Yang ke-10 yaitu wilayah perjanjian. Perlu dicantumkan wilayah hukum yang berlaku jika terjadi masalah hukum agar jelas pengadilan mana yang berwenang. Yang ke-11 yaitu lain-lain. Pasal ini menampung hal-hal yang belum dicantumkan dalam kontrak. Jika ada hal baru di kemudian hari akan dibahas bersama secara musyawarah. Yang ke-12 yaitu penutup, menjelaskan jumlah eksemplar kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Biasanya 2 eksemplar dengan materai. Penyusunan kerangka acuan itu disusun oleh komisi yang bertanggung jawab atau bersama dengan pemrakarsa proyek. Yang kedua, disusun bersama antara komisi, pemrakarsa proyek, dan pelaksana AMDAL atau konsultan. Yang ketiga, disusun oleh pelaksana AMDAL, kemudian dibahas dengan pemrakarsa dan instansi terkait. Isi dan tujuannya itu berdasarkan hasil scoping AMDAL, menentukan dampak penting proyek atau isu utama, mencakup metodologi pengukuran, metode sampling, dan analisis data lingkungan. Dan terakhir, digunakan untuk menyusun pedoman analisis komponen lingkungan yang terdampak. Selanjutnya yaitu bagian studi AMDAL. Yang pertama, judul, latar belakang, dan tujuan studi AMDAL, menjelaskan kegunaan proyek dan pentingnya AMDAL, bisa memuat dasar hukum, filosofi lingkungan, dan deskripsi proyek secara singkat. Yang kedua, dasar pendekatan dan analisis, berisi pendekatan teoritis studi AMDAL termasuk skema aliran dampak proyek dan jaringan kerja untuk memahami dampaknya. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian, menentukan wilayah atau area dampak, sumber data dan cara pengumpulan, baik secara wawancara, laboratorium, atau studi pustaka, metode pengukuran dan analisis tiap komponen lingkungan bisa dalam bentuk matriks atau checklist. Jadwal penelitian yaitu menampilkan durasi dan jadwal tiap tahap penelitian bisa dalam bentuk diagram atau matriks. Yang kelima yaitu organisasi tim, menjelaskan susunan dan tugas tim AMDAL serta subtim, termasuk siapa penanggung jawab dan kontrak pentingnya. Yang keenam yaitu biaya penelitian. Biaya itu bisa disusun secara garis besar atau detail, menjelaskan asal-usul angka, misalnya 5 stasiun untuk 10 kali ulangan berselang selama 6 bulan dikali 75.000 per sampel sama dengan 20.500.000. Komponen anggaran yang umum dicantumkan itu biasanya bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan kimia, dan lain. Peralatan boleh sewa atau beli, analisis laboratorium, honorarium konsultan dan tenaga bantu berbasis HOK atau bulanan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi lapangan, penggandaan laporan, biaya manajemen, asuransi dan pajak, serta keuntungan perusahaan. Masalah itu sering muncul biasanya anggaran ditentukan lebih dulu oleh pemrakarsa proyek tanpa mempertimbangkan kebutuhan teknis. Akibatnya, data yang diperoleh itu tidak cukup kuat untuk analisis, hasil AMDAL menjadi tidak ilmiah atau lemah. Contohnya diberi dana 60 juta padahal hanya cukup untuk 3 kali ulangan atau 3 kali pengukuran. Misalnya 5 lokasi untuk 3 kali pengulangan, setiap pengulangan itu harganya 75.000. Jadi dijumlahkan seharga 1.125.000. Selanjutnya yaitu estimasi biaya umum AMDAL. Biaya AMDAL itu sulit ditentukan pasti karena yang pertama tergantung ukuran proyek, entah kecil atau besar. Yang kedua tergantung kondisi lingkungan, entah mudah atau sulit dianalisis. Secara praktis, memperkirakan biaya AMDAL itu bisa diambil sekitar 0,1% sampai 5% dari total biaya desain teknis proyek. Ini adalah angka perkiraan yang biasa dipakai konsultan. Contohnya, jika proyeknya itu bernilai Rp 100 miliar, maka biaya AMDAL diperkirakan antara 5 juta sampai 5 miliar. Karena 0,1% dari 100 miliar itu 100 juta dan 5% dari 100 miliar adalah 5 miliar,
Tapi angka ini tuh tidak bisa dijadikan patokan tetap, hanya sebagai acuan atau bahan pertimbangan saja. Berikut contoh untuk kontrak kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.